untuk mencapai anak-anak ini tetap jaga fitrahnya, berwawasan global kan perlu cara kan. Nah, caranya kita memang mengambil dari akhlak Rasulullah. Sidik, amanah, fatonah, tablik, atau mau dibolak-balik lah ya, hampir sama gitu. Intinya dari akhlak Rasul ini akan menjadi core. Kalau murid at the center of the learning dan materinya kontekstual sesuai dengan kebutuhan mereka, of course, then the learning gonna be fun for them. Why the learning is not fun? Because the learning is not contextual and teacher at the center of the learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan hari ini sehingga masih bisa berkumpul bersama di sini hari ini. Salawat dan salam juga semoga tercurahkan selalu kepada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome to podcast Sekolah Fitrah Semesta. Berakhlak dan berwawasan global. Ini belum ketemu gayanya ya, Kak ya? Iya. Nanti dicari. Oke, hari ini dalam program kali ini saya Aulia Fitriani yang akan memandu kedua narasumber kita yang sudah datang hari ini, dan kita akan membahas tentang rebranding Sekolah Natur Islam. Wah, ini kayak lagi berdebar-debar nih kayak genderangnya ya Kak Sinyo ya. Kita akan membahas ini, pastinya perubahan seperti ini akan membawa makna yang dalam sekali. Iya, akan berpengaruh bagi semuanya. Betul, dan semoga bisa membawa semangat juga nih Insyaallah, untuk seluruh sivitas akademika. Dan saya akan kenalkan dulu ya. Sudah ada suara kanan kiri, bapak-bapak ganteng ini. Di sebelah kiri saya ada narasumber Kak Sinyo. Kak Sinyo merupakan PLH Yayasan Faham Mandiri Indonesia. Kak Sinyo. Good morning Pak Kak Sinyo. Good morning Miss Aulia. Kita minta mau maaf agak beli-beli ya. In English ya. In English. Karena mau bilingual sekolah ya Kak ya. Insya Allah. Oke, sehat ya Kak. Alhamdulillah, semoga Bu Aulia dan semuanya teman-teman juga sehat. Amin. Amin. Sekarang saya mau coba pakai bahasa Inggris lagi nih sama narasumber yang kedua. Next, we are also joined by Mr. Tri. Panjangannya apa Pak Tri? Tri Turturi. Tri Turturi. Masya Allah, unik ya. He is from Marshall Cavendish Singapore, right? Yes, I am. Okay, he will share about the next selection of our books yang akan digunakan di Sekolah Fitrah Semesta. Betul begitu kan? Benar sekali Miss Aulia. Pleasure to be here. Hope from Marshall Cavendish Education we can work together with Fitrah Semesta School on how to support your bilingual program that you plan to implement starting from academic year 2025. Insyaallah. How do I respond this? Good morning, sir. Good morning. Very good morning. Oke, kita langsung aja ya Kak Sinyo ya. Apa sih yang jadi alasan rebranding Sekolah Natur Islam Kak Sinyo setelah bertahun-tahun? Berapa sih ya? 17 tahun ya? 17 tahun 18, dari tahun 2006 itu ganti-ganti kan. Kemudian dari Sekolah Natur Islam nih mau berubah nih, mau bertransformasi nih, menjadi Sekolah Fitrah Semesta. Bagaimana Kak? Sebetulnya arahnya bukan ke ini ya, ke ganti gitu, tapi kita berkembang. Jadi harapannya apa yang sudah ada yang baik-baik itu dikembangkan ke jauh lebih baik lagi. Nah, alasannya itu ada 3 ya. Yang pertama, memang yang awalnya kita kan Sekolah Alam Natur Islam kan Bu Lia. Nah, karena alamnya sudah tidak ada, jadi di Dignas itu ada syarat ketentuan bahwa kalau disebut sekolah alam itu harus ada syaratnya gitu, memenuhi. Nah, qadarullahnya kita saat ini tidak memenuhi karena lahan yang kita sewa itu semakin mahal semakin mahal sehingga nggak memungkinkan ya untuk karena sudah kayak nggak masuk akal gitu harganya. Bahkan ketika kita mau beli juga harganya juga mungkin kita bisa beli di BSD. Langsung sekalian ya pindah muridnya. Iya gitu. Nah itu jadi alasan pertama memang belum memungkinkan untuk dari sekolah alam sekarang ini syaratnya sudah nggak memungkinkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita bisa lihat ya fenomena di Indonesia saat ini dan sebetulnya juga di dunia ya. Bagaimana sudah masuk ke tingkat TK dan SD ya, tentang kejahatan seksual, kemudian kecanduan gadget, kecanduan pornografi, di mana memang
mental health dan fitrah ini harus menjadi fokus di sekolah semestinya ya. Itulah kenapa kita juga salah satunya fokus ke situ tuh. Jadi yang sebelumnya mungkin ini belum menjadi concern, ini harus kita perbaiki ya, harus kita arahkan jauh lebih baik mental health dan fitrahnya anak-anak ini kita jaga. Jadi karena memang ya perkembangan dunia yang luar biasa. Iya. Nah, yang ketiga itu kita kan masuk ke dunia global ya, di mana Inggris itu bahasa Inggris ya. English. Ya, Inggris itu luar biasa memang. Kalau zaman saya dulu kan ya bahasa Inggris itu tambahan gitu boleh ya kan maksudnya. Kalau sekarang kan anak-anak itu udah kayak itu bahasa ibu tuh. Kayak putri saya namanya Kais ya. Itu sejak kelas 5 kelas 6 tuh dia Inggrisnya udah friendly gitu. Dan cengkoknya itu udah cengkok. Cengkoknya ke arah Amrik gitu kan. Kalau saya kan Inggrisnya Inggris Jawa gitu. yang medok gitu Medok, kan. Nah, ini dia udah tasistus gitulah istilahnya. Karena memang ya dia ngobrol sama orang asing lewat game, lewat berbagai media sosial in English gitu. Nah, ini harus menjadi concern kita juga gitu. Akhirnya 3 hal tadi yang mendasari kenapa sih kita pengen rebranding ya. Jadi dari sekolah Alam Natur Islam dikembangkan jauh lebih baik menjadi sekolah Fitrah Semesta. Seperti itu. Ini menarik nih Kak Sinyo. Kan Iya. tadi kan dari alasan pertama, kedua sama ketiga ini sepertinya memang sekolah Fitrah Semesta kayak menjawab tantangan ya Kak Sinyo ya. Adanya perubahan, apalagi residu pandemi kemarin ya, Iya. yang akhirnya anak-anak terpapar screen seperti itu. Itu bisa Iya. dijelaskan nggak sih Kak, bagaimana nanti mental health issue itu bisa dimasukkan ke dalam sekolah Fitrah Semesta? Iya, jadi kita memang tidak bisa ya meninggalkan teknologi. Teknologi itu sesuatu yang harus niscaya kita terima. Nah, cuma masalahnya kan efek negatifnya. Kalau Iya. positifnya banyak ya. Kita nanti di sekolah Fitrah Semesta itu juga akan menghadirkan digital ya, pakai layar sentuh. Kita punya multimedia di sana. Jadi tetap dikenalkan teknologi, tapi diarahkan ke yang keproduktif, ke yang hal yang baik gitu, bukan yang negatifnya nih yang diterima. Karena kan secara alami teman-teman ini kan anak-anak ya, itu kan ngikutin hawa nafsunya dia kan. Nah, kalau diturutin terus gitu kan akhirnya bisa berlebihan. Jadi nanti akan kita, karena saya sendiri selain di Fitrah Semesta kan juga di sebuah yayasan ya yang dia membantu anak-anak yang kecanduan game, kecanduan pornografi. Nah, itu kita masukkan tuh lewat kurikulum, baik itu nanti internalisasi, habituasi, spiritual, kemudian lewat edukasi dan regulasi. Jadi bisa berbagai teknik, enggak oh kamu enggak boleh main game gitu, enggak. Jadi kita bisa lewat interaksi, ngobrol-ngobrol, kemudian tadi habituasi dan sebagainya gitu. Tadi tagline-nya ya Kak ya, berakhlak dan berwawasan global. Ayo dong Kak, di-share dong. Iya, Kenapa tagline-nya bisa seperti itu gitu kan? Kayak Iya. merinding nih saya. Iya. Ada wawasan global sama berakhlak nih. Ya, jadi memang banyak orang pinter ya, banyak orang pinter yang tapi minta maaf korupsi dan kan pinter-pinter itu. Kan orang kalau yang nggak pinter yang susah untuk korupsi gitu. Nah, salah satunya itu tuh. Jadi kita utamakan berakhlak dulu. Kenapa? Jadi memang akhlak ini diutamakan. Jadi walaupun orangnya pintar, tapi akhlaknya dulu tuh jujur ya, kemudian amanah dan sebagainya. Jadi memang itu kita tekankan. Bukan berarti karena akhlak tuh ada akhlak buruk, ada akhlak baik kan. Nah, cuma kalau kita, oh kamu tuh nggak berakhlak gitu kan. Jadi kita diutamakan berakhlak dulu nih. Nah, baru kemudian di berwawasan global itu kita enggak, kalau dalam bahasa Islam itu jumut gitu ya, kayak enggak seperti kodok dalam tempurung gitu. Tapi kita oh iya gini, kita ada suku yang lain, ada etnis yang lain dan sebagainya yang memang harus kita mengenal mereka dan menghargai dan menghormati mereka. Jadi tetap kita berwawasan global, maksudnya kita akhlaknya baik, kan salah satunya fatonah ya, kecerdasan itu ya. Nah, itu tapi juga berwawasan global. Oh ya, kita bisa loh kenal sama orang Cina, orang Arab, orang Amerika, bisa berinteraksi mereka dengan baik.
Seperti itu. Jadi kita ambil standar akhlaknya standar yang Rasulullah ya Kak Iya, Sinyo ya. Itu iya. masih ada lagi turunannya dari yang tadi tablik, Nah, fatona. itu memang itulah kenapa kita mengambil ini ya Bu Aulia. Kenapa kita mengambil sekolah fitrah semesta itu harapannya anak-anak nanti menjadi fitrah ya, fitrahnya terjaga yang bermanfaat bagi semesta, bagi alam, rahmatan lil alamin gitu kan. Waduh. Bermanfaat. Nah, Ya. itu kan untuk mencapai itu butuh cara kan untuk mencapai anak-anak ini tetap jaga fitrahnya, berwawasan global kan perlu cara kan. Nah, caranya kita memang mengambil dari akhlak Rasulullah. Iya, iya. Sidik, amanah, fatonah, tablik atau mau dibolak-balik lah ya hampir sama gitu. Intinya dari akhlak Rasul ini akan menjadi core inti ya, jadi inti jadi core. Nah, kemudian kan Alamatul Islam sudah mempunyai tumbuh kembang domain tuh Ya, ya dari salah satu sister kita dulu ya mirroring ke salah satu sekolah gitu kan. Itu domain ada nilai-nilai di sana. Kemudian juga ada fitrah juga ada nilai-nilainya gitu kan. Kesucian gitu. Alaminya tumbuh kembangnya seperti apa baik secara psikologis maupun biologis. Nah, kemudian masih ada well-being itu di sana di dalamnya ada mental health salah satunya kesejahteraan. Nah, itu diramu yang kemudian menjadi kalau untuk kurikulumnya kan kurikulum sudah punya pemerintah ya. Oh, jadi istilahnya kita kurikulum kayak nasi gorengnya gitu lah. Oh gitu. Kan, Jadi kurikulum pasti akan ada yang berubah ya, bukan iya, berubah ya iya, atau dikembangkan tadi. ya. Iya. Jadi kalau Dari untuk kurikulum utamanya masih kurikulum pemerintah. Oh, kurikulum merdeka. Iya, kayak nasi gorengnya gitu. Oh, Nah, gitu. kita kan perlu topping nih. Jadi pengen makan nasi goreng. Iya, pagi-pagi cocok ya. Iya. Nah, toppingnya kan kita butuh ini kan, butuh kayak untuk menarik apa sih? Nah, kita ambil tadi namanya kita kurikulum akhlak utama atau akhlak mulia atau akhlak paripurna. Tadi diambil dari berbagai macam hal yang kemudian diramu tuh untuk menjadi semacam kurikulum khas sekolah fitrah semesta yang nanti harapannya keluarnya tetap terjaga fitrahnya bermanfaat bagi alam semesta. Nah, lebih seperti itu. Jadi di sekolah fitrah semesta nanti insya Allah ya Kak Sinyo ya, selain kurikulum merdeka, karena jadi pertanyaan banyak orang tua yang mau mendaftar kan biasanya kan, pakai kurikulum apa nih sekolah kayak gitu kan. Nah itu makanya kalau kurikulum utama memang semestinya kalau mau ikut Diknas, ikut dari Depak ikut Depak gitu kan. Kita utama tetap Diknas, tapi untuk khasnya jadi kita bikin sendiri tadi dengan tadi lewat akhlak mulia Rasulullah, fitrah, well-being dan domain tumbuh kembang. Jadi sesuai dengan tumbuh kembang anak. Misalnya saya kasih contoh ya, mengajarkan tentang sholat misalnya. Itu kan nggak cuma kamu sholat gitu kan, di anak TK mungkin belum sholat? apa sholat gitu. Saya sholat sama anak KB, saya lagi sujud, kepala mereka sujud malah di pada depan main-main saya. gitu kan gitu. Nah itu nanti lewat pembiasaan namanya habituasi. Lihat gurunya sholat itu namanya memodel. Jadi sesuai dengan sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan tumbuh kembangnya gitu. Enggak yang ya disamaratakan enggak dipaksakan juga ya, karena betul. Tadi masih tetap pakai domain berpikir anak betul, yang 6 itu tumbuh ya. kembang sama fitrah kan juga umur 10 tahun baru diwajibkan sholat gitu kan. Itu baru kan lewat ada, 7 tahun diperingatkan dulu tuh. Gitu. Baru ada punishment di atas 10 sampai 11 tahun. Iya, betul. Siap. Berarti kurikulum yang berubah seperti itu ada kan, kalau misalnya kurikulum yang berubah di TK sama SD harus ada sustainable ya, harus ada berkelanjutan dong. Ini gimana sekolah fitrah semesta? Rencananya kita ingin sampai ke SMA sih. Ya harapannya sampai perguruan tinggi ya. Gitu. Jadi untuk yang SMP kami sudah sebagian sudah dibangun di daerah Puncak. Inginnya sih boarding school ya, pengennya boarding school. Bukan pesantren. Sekolah yang nginep sama aja sih. Jadi hampir sama. Sama. Sudah mulai dirintis ya SMP-nya untuk ya, yang SMP. Nah, SMA-nya belum dapat tempatnya. Jadi ini memang berkelanjutan, inginnya dari prasekolah, SD, menengah ya, SMP dan SMA. Harapannya seperti itu. Jadi dia paripurna tumbuh kembangnya. Kalau di dalam psikologi remaja nyebutnya ya. Kalau di Islam kan dewasa awal gitu. Anak-anak ke dewasa awal. Iya, itu paling banyak ditanyakan sama orang tua murid yang SMP-nya belum ada ya gitu. Iya, insya Allah doakan ya pemirsa mohon. Oke, sekarang kita ke Patri nih ya, Patri. Patri, can you explain to us? Udah benar ya?
Benar kok, benar kok. Insya Benar, Allah. alhamdulillah. Iya. Pak Tri, bisa dijelaskan bagaimana Marshall Cavendish bisa bekerja sama dengan Sekolah Fitrah Semesta untuk kedepannya? Oke, Mulainya dari mana sih ceritanya, Kak? yeah, Kalau is a long story, but long story cut short. A consultant, I think from Fitrah Semesta, jadi ada konsultannya kan, kebetulan datang ke kami, because the consultant knows that Marshall Cavendish Education, we have been helping a number of schools in Indonesia to adopt the bilingual curriculum, bilingual program. So that is why they thought, that Fitrah Semesta School can be also a good candidate for Marshall Cavendish Education to support, the newly introduced bilingual program. Jadi awalnya sebenarnya seperti itu tuh Bu ya. Konsultannya datang karena emang dia sudah tahu bahwa Marshall Cavendish Education selama ini supporting banyak sekolah di Indonesia. Nah makanya mereka berpikir mungkin Fitrah Semesta juga bisa menjadi salah satu sekolah yang juga akan bekerja sama dengan Marshall Cavendish. Dan saya rasa secara pribadi saya melihat bahwa it's been a good move from Fitrah Semesta School to go beyond the national curriculum standard. Ya kan, being a private school, I think mereka perlu selalu keep innovating ya. Yes. So you are not the same like the other public schools for example, that they don't have any tuition fee misalnya. Dan kalau kita bicara going beyond national curriculum, memang bilingual program is a good option for schools ya. Let's look at Singapore ya. Kita bicara dari Singapore experience is a red dot on the map ya. The country doesn't have anything ya. Gitu ya. Very tiny ya. Nggak punya. Like Batam. Yeah, no, not even like Batam. Batam is still much better, in terms of the resources ya that they have ya. Singapura itu kan nggak punya apa-apa. The only thing that they have manpower. Nah sehingga governmentnya itu kan they put a great focus, a very strong focus on education. Caranya bagaimana? Caranya adalah focus on improving the three things: curriculum, schools, and teachers. Nah, dan ini sebenarnya kan yang juga sedang kita coba lakukan melalui kolaborasi Marshall Cavendish Education dengan Fitrah Semesta School. We want to enrich the curriculum. Kurikulumnya ingin kita perkaya. Tadi Kak Sinyo bicara mengenai kurikulum khas ya. Nah, saya yakin salah satunya nanti adalah bagaimana the use of English as the medium of instruction at schools going to be implemented even more dibandingkan mungkin dengan program sebelumnya. Nah, dan school sendiri, Fitrah Semesta sendiri juga kan melakukan pembenahan. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Sinyo ya. Dan pembenahan itu memang salah satu policies yang juga diambil. Salah satunya adalah melalui pengenalan bilingual curriculum. Karena probably the Ministry of Education, they do not require the school to do bilingual program kan ya. Kan nggak ada keharusan sebenarnya. Tapi why Fitrah Semesta decide to adopt the bilingual curriculum? Karena melihat tantangan ke depan ya. English has been the most widely spoken language in the world ya. Wherever you go, I mean if you let's say have the English competence, it's going to be easier for those people to survive. Yes. Jadi kalau memang kita dalam arti sebagai institusi pendidikan yang ingin mempersiapkan generasi untuk menghadapi tantangan di zamannya, kan kalau kata sahabat Ali kan kita didik anak itu sesuai dengan tantangan zamannya kan begitu kan. Nah maka sudah tepat sebenarnya ketika Fitrah Semesta sekarang ingin menerapkan program bilingual dengan menggunakan pengantar bahasa Inggris lebih intens. Harapannya adalah siswa-siswa kita nanti bisa lebih dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global. Demikian pula dengan teachersnya ya. Melalui kolaborasi ini kan juga Marshall Cavendish Education gonna support the teachers at Fitrah Semesta. We are going to work with our local partner to support, for example, with the language competence training ya. Jadi training untuk mengimprove language skills-nya maupun methodology and pedagogical skills-nya. Jadi kemampuan bahasa, kemampuan kompetensi mengajar juga nanti akan ditingkatkan melalui kolaborasi ini. So from Marshall Cavendish Education, we are very excited. So we are gonna work very closely with the academic team from Fitrah Semesta to make sure that the bilingual program can run successfully for the next academic year in Fitrah Semesta.
Seperti itu, Bu Aulia. Jadi akan ada training buat guru-guru ya sebelum Pastinya. Kenapa? Makanya we try to discuss the collaboration much earlier. Kan next academic year itu kan only starts in July 2025. Insya Allah Juli. But we started the discussion from now because we need to make some preparation. Ya, jadi the plan is that to run a training program before the implementation. Training programnya gonna include the language training maupun pedagogical training for the teachers. Ya, dan the plan is gonna start the training maybe at the beginning of second semester ya, Januari, starting in February. January 2025. Ya, seperti itu kurang lebih. Siap Oke. Bu Aulia. Deg-degan. Iya. Is it fun the books from Marshall Cavendish for especially for children yang Okay. baru akan mulai Sure. belajar bahasa Inggris? Absolutely. Jadi at Marshall Cavendish Education, we have a tagline. Learning simplified, bring back the joy in learning to the classroom. Learning simplify. Learning simplified, bring back the joy in learning to the classroom. Oke. Kadang-kadang kita kan menghadapi dua dilema ya, barangkali Bu Aulia. Di satu sisi kita ingin mengembangkan potensi maksimal siswa. Yeah. We want to optimize the katakanlah the maximum capacity of the students. Tapi biasanya kecenderungannya adalah konotasinya, oh that's gonna make the students very stressful then. Yeah. Ya, biasanya kan begitu Kemarin ya. ada yang tanya Capek ya. nanti loh Ya, ada anaknya. yang tanya waktu ini ketemu sama orang tua ya. Biasanya begitu kan Iya, ya Kak nanti Sinyo ya. gimana nih? Pasti Perasaan takutnya stres kan ya. stressing. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Survei PISA ya mungkin kalau Bu Aulia atau Kak Sinyo kan ada international study Iya, PISA ya. Bisa. Hasil studi PISA ternyata menempatkan siswa di Singapura itu yang paling happy dalam pembelajaran, tapi yang kita bisa lihat kompetensinya paling bagus. Ini berbeda dengan di Korea. Di Korea itu kompetensinya bagus mereka, tapi stress level mereka sangat tinggi. Ini survei PISA loh yang mengatakannya, bukan Marshall Cavendish gitu. Jadi nggak benar kalau selama ini ada yang berasumsi bahwa in Singapore the students are good, but actually they are very stressful. It's not true. The students enjoy the learning. Kenapa? Karena materinya sangat kontekstual. Oke. Metodologinya itu menempatkan student at the center of the learning. Ya. Lah kalau murid at the center of the learning dan materinya kontekstual sesuai dengan kebutuhan mereka, of course, then the learning gonna be fun for them. Why the learning is not fun? Because the learning is not contextual and teacher at the center of the learning. Nah, itu Capek berbahaya. sendiri gurunya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir Bu Aulia ya. Itu tagline-nya Marshall loh ya. Tagline-nya Marshall kayak gitu Gurunya Pak. juga stres ya. Kalau dia Lah sekarang kita bayangan ya, kalau muridnya happy karena muridnya berinisiatif secara mandiri dalam pembelajaran, gurunya juga happy dong. Iya. Karena gurunya nggak perlu harus selalu dictate the things to the students kan. Nah kalau gurunya dictate the things to the students, gurunya bisa stres. Karena gurunya dalam arti berupaya untuk memaksakan sesuatu yang mungkin muridnya sendiri nggak enjoy. Nah akhirnya gurunya stres, muridnya stres. Hasilnya apa? Potensi student nggak berkembang. Iya. Seperti itu. Oh, jadi nggak sabar nih Bu Guru. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi nggak benar sama sekali kalau kita mengembangkan maksimum potential students itu nanti akan mengorbankan mental health-nya siswa. Itu berarti ada yang salah di metodologinya. Pasti ada yang salah. Iya, Pak. Ada yang salah tuh di bahan ajarnya. Seperti itu Kak Sinya. Kalau di Marshall Cavendish selain training yang tadi ada pedagogikal, Iya. kemudian ada apa lagi tuh? Ada Berarti language-nya ada juga. language-nya juga. Betul. Berarti guru-guru akan benar-benar full banget ya Pak Tri untuk Iya. Artinya kan kita kan berharap ya, we are expecting the bilingual program is not just a slogan. Iya. Nah, itu kan bahaya juga Kak Sinyo ya. Kolaborasi. Nah, kayak orang tua ngelihat mana nih there is no bilingual in the school misalnya. Makanya dengan preparation yang lebih panjang ini kami harapkan di Fitrah Semesta ini could be a truly bilingual school. Artinya the teachers can deliver the lesson in English, the course materials are in English, and the students can be encouraged to also speak and interact with the teachers in English. Seperti itu.
So everybody in English. Ya. Tanpa melupakan akar, katakanlah akar budaya mereka. Dan Nah, iya. dan faktanya di Singapura begitu kan. Iya. Jadi Singapura itu termasuk negara yang paling sukses. I think the most successful bilingual country in the world. Kenapa? The students speak English pretty well, tapi di satu sisi some students, if they are Malay, they also speak Malay. If they are Chinese, they also speak Mandarin. If they are Indian, they speak Tamil. Jadi local language mereka juga tetap terasah gitu. Oh, jadi kalau bilingual itu tidak menyalahi fitrah tadi ya? Tidak, Ya. namanya juga bilingual kan ya. Bilingual itu kan dua-duanya harus berkembang ya. Kan selama ini kan Seperti itu. stigma masyarakat harus bahasa ibu dulu nih yang kuat gitu. That's a wrong perception. That's a wrong perception. Dan bahkan sebenarnya begini ya. Ada risetnya sebenarnya, dan itu sudah banyak risetnya, bahwa bilingual brain itu sebenarnya itu cenderung mereka nanti akan lebih mudah menjadi seorang problem solver. Oh, jadi fleksibel ya? Fleksibel karena mereka kan terbiasa kan in out kan ya, English bahasa sehingga mereka juga bisa lebih cepat sebenarnya dalam solving the problems. Iya. Karena masalah yang mereka hadapi itu kan kadang-kadang unexpected ya. Dan itu terbukti bilingual students itu tend to be faster in solving the unexpected problems. Seperti itu. Jadi saya rasa itu bagus buat sekolah, bagus juga buat orang tua, dan bagus juga buat siswa ya. So everyone benefits actually ya. Gitu. Di tadi ada di yang pertama ada statement di sini dari teks, ada the selection of Marshall Cavendish books. Oke. Jadi ada berapa sih sebenarnya Marshall Cavendish books itu? Oke. Ada apakah spesial buat orang Malaysia ini, Baik. buat orang Indonesia yang di perkotaan ini misalnya? Baik ya. Jadi memang at Marshall Cavendish, tadi kan kita bilang ya, kita kan bilang learning simplified. Learning simplified itu hanya bisa kita capai kalau kita truly understand the needs of the teachers, the needs of the students. Contoh nih misalnya ya, di Fitrah Semesta you are doing the Merdeka Curriculum. Maka idealnya adalah meskipun buku itu berasal dari Marshall Cavendish Education, but at the same time the books also align with Merdeka Curriculum. Oh ya. Ya seperti itu. Jadi contoh misalnya untuk program matematikanya nanti we are combining the Singapore mathematics methodology with Merdeka Curriculum. Nah itu kan jarang ya, kadang-kadang kan artinya kita bring the bestnya nih ya. Singapura itu kan terkenal sekali dengan metodologi matematika dan sainsnya mereka, yang sangat fun itu. sangat terkenal sekali. Makanya terbukti survei PISA mereka tuh nomor 1 di dunia. Happy learning. Ya, nah itulah kenapa kita gunakan metodologi yang membuat siswa Singapura itu menjadi sangat advance dalam matematika dan sains, tapi di sisi lain kontennya kita selaraskan dengan kebutuhan kurikulum merdeka. Seperti itu, Bu. Jadi kita bisa pastikan materi yang digunakan ini adalah materi yang memang sudah kita pilih sehingga sesuai dengan profil dari siswa sekolah dari Fitrah Semesta. Seperti itu. So you don't have to worry about it. Yeah, that's hard work from Marshall Cavendish Singapore. Yeah, that is what we are doing ya, to support bilingual schools in Indonesia. Seperti itu. Oke, Pak Tri. Deg-degan. Nah, sudah sampai nih sekarang. Jadi kalau tadi Pak Tri sudah menyampaikan bagaimana Marshall Cavendish menseleksi buku-buku yang akan dipakai oleh Sekolah Fitrah Semesta supaya in a line ya sama program kurikulum merdeka sama akhlak mulia, akhlak utama dan wawasan global. Jadi harapan Marshall Cavendish deh untuk Fitrah Semesta sekolah ini school jadi untuk Fitrah Semesta school. Seperti apa harapannya? Kebalik-balik antara ini bilingualnya belum ini. Masih belum terbiasa ya. Bilingualnya belum gitu. Harapannya apa Pak Tri? Jadi harapannya pastinya kita berharap ya bilingual program ini yang saat ini sedang digagas di Fitrah Semesta can be implemented successfully. Dan kami juga berharap tentu saja orang tua ya, parents will support we call it curriculum reform ya, yang saat ini tengah digagas oleh Sekolah Fitrah Semesta. Karena kalau program ini bisa berjalan dengan baik, everyone is going to benefit ya. Teachers going to benefit because we help to upskill the teachers ya. Skillnya kita upgrade, skill bahasa, kompetensi mengajarnya.
Orang tua juga dalam arti kita akan mendapatkan benefit. Kenapa? Karena tidak mudah mencari sekolah yang bernafaskan Islam, yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi di sisi lain juga tidak kalah secara untuk kebutuhan menjawab tantangan global. Kan nggak gampang. Iya. Mungkin banyak sekolah yang menawarkan kurikulum bilingual, tapi mungkin secara nilai-nilai Islaminya barangkali kurang. Nah, jadi orang tua juga akan terbantu sekarang karena they have an option now for a school that try to integrate the Islamic values and the international standard and curriculum. Jadi orang tua juga akan lebih nyaman. Siswa, of course, the students gonna be benefit ya. Kenapa? Karena they will get the enjoyment in learning. Mereka akan lebih senang dengan melihat bahan ajarnya yang lebih fun, yang lebih menarik, dengan pola belajar yang lebih menekankan pada active learning misalnya, ya, sehingga dan dengan penggunaan bahasa Inggris yang lebih meningkat, we can make sure that the students are more prepared ya to face the challenges in their today's world ya, karena tantangan yang dihadapi seperti yang saya bilang berbeda dengan tantangan yang dihadapi di zaman saya atau di zaman orang tua mereka. Nah, kita pastikan mereka sekarang bisa lebih siap menghadapi tantangan tersebut. So everyone will benefit dengan syarat program ini bisa berjalan dengan baik, dan untuk itulah kita perlu melakukan persiapan-persiapan mulai dari sekarang, dan tentu saja support from parents going to be very crucial to make sure that this transformation this reform gonna happen successfully, dan kita nanti akan lihat kiprah yang baru dari Sekolah Fitrah Semesta melalui kolaborasi dengan Marshall Cavendish Education starting from academic year 2025. Amin. Seperti itu. Wow, bismillah, thrilling. Kalau dari Kasihnya, terima kasih Pak Tri. Sama-sama. Iya. Kalau dari saya kan kita memang serius ya, Bu Aulia dan Pak Tri, nggak main-main gitu. Dimulai dari orang tua bisa melihat ya, teman-teman juga bisa melihat mulai dari bangunan ya. Bangunan kita betul-betul udah serius tuh, kita perbaiki, kita perbarui ya, kelas sudah ada AC dan sebagainya. Kemudian juga nanti running sampai bulan Juli itu mulai dipenuhi itu hal yang di kelas yang belum selesai kita penuhi gitu. Kita juga serius mengembangkan sumber daya ya, dengan mendatangkan bekerja sama dengan Marshall misalnya. Kemudian saya sendiri dengan di tumbuh kembang dan fitrah dan mental health gitu. Jadi kita berusaha paripurna melayani bukan cuma di sekolahan, tapi bahkan orang tua pun kita akan support nanti untuk bekerja sama dengan kita, karena kan sekolah ini bukan hanya tempat, minta maaf ya Pak Tri kalau kasar, mungkin tempat penitipan laundry gitu. Nitip anak iya, ya. nitip anak ya, ini kotor tolong dibersihin, kan enggak, tapi berkolaborasi kan antara sekolah dan orang tua gitu. Makanya memang orang tua harus terlibat nanti. Nanti harapannya dengan rebranding ini semuanya jadi lebih baik ya, lebih baik sehingga jadi satu tuh, enggak ya, kita dibikin nyaman as family gitulah, friendly. Jadi kita enggak, oh ya datang sekolah itu kayak semacam anak-anak udah stres duluan gitu. Kita Lihat kadang gedungnya udah, iya, kalau kita misalnya sedang terus anak kita cemberut gitu kan, mereka tuh datang dengan ceria, bahkan pengennya kita ini menjadi rumah kedua mereka gitu ya. Nggak, saya pengen main ke sekolah aja gitu. Karena memang misalnya di sekolah, di rumah sepi gitu ya. Nah, jadi seperti itu harapannya dengan rebranding ini semuanya jauh lebih baik fisik maupun sumber daya manusianya. Insya Allah. Harapannya sehingga nanti anak-anak yang lulus dari Fitrah Semesta ini juga jauh lebih baik ya, dibandingkan dengan teman-teman mungkin yang tidak melakukan semua ini gitu. Karena kan memang mental health ini mungkin kalau dari memang ini dari pembangunan dari Bapak Presiden pertama kita ya sampai yang terakhir ini belum menjadi bagian utama tuh. Orang akan lebih tertarik kalau ya membangun jalan tol, gini fisik kan arahnya. Tapi kalau misal minta maaf, misalnya di TK itu kan sudah ada ini ya Bu Alia, pertolongan pertama pada kecelakaan itu kan ada kan P3K, tapi
pertolongan pertama pada misalnya temanmu yang lagi sedih itu kan hampir nggak ada. Itu kan lewat habituasi. Nggak bisa cuma kamu ya kalau ada teman diem ditolong, nggak bisa lewat gitu anak TK gitu. Dia kan harus dimulai dari gurunya kan. Iya, what can Kenapa? I do, kata Iya, anak TK ya. Kenapa diam gitu, sakit ya atau apa. Nah kan dilihat sama anak-anaknya seperti itu harapannya. Ada habituasi, Iya. ada fun learning, Iya, kemudian akan ada regulasi. edukasi, ya, dan internalisasi. Internalisasi itu ketika kita mengajar, misalnya, alhamdulillah ya, nah itu kan mengajarkan syukur kan. Tapi bukan kamu harus bersyukur gitu, enggak, itu namanya internalisasi, seperti itu. Merinding saya. Iya. Membayangkan nanti dari Marshall Cavendish akan ada trainer buat guru Iya. dengan harapan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar, yang sesuai dengan fitrah, yang mental health-nya juga terjaga. Iya. Anak muridnya terjaga, gurunya terjaga. Amin, Jadi nggak sering amin, pasang amin. status ya Kak. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Sama-sama, Pak Tri, Ibu atas Awi. Sama-sama. bincang-bincang kita hari ini. Kasihnya mohon Iya, maaf lahir sama-sama. batin Sama-sama. apabila ada kesalahan kata-kata. Semoga harapan kita semua bisa terwujud. Siap. Amin, insya amin, Allah. amin, amin. Oke, terima kasih juga untuk semua yang mendengarkan. Semoga Sekolah Fitrah Semesta akan mewujudkan sekolah yang berakhlak dan berwawasan global. Kami cukupkan perbincangan kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Teman-teman, Bunda Ayah bisa untuk subscribe, like, comment and share channel. Jangan lupa untuk bisa mengunjungi kami di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah.